Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi di Indonesia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, produksi. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, distribusi. Suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Tindakan manusia menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Macam-macam aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Hewan yang dibudidayakan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, peternakan hewan unggas. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Yang ketiga, peternakan hewan besar. Hasil peternakan yang dihasilkan adalah telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Perairan ini dimanfaatkan manusia untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perikanan tangkap atau nelayan menangkap ikan di laut. Yang kedua, perikanan budi atau budidaya ikan di darat atau di kolam. Contoh, budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan sebagainya. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, atau kina, karet, damar, dan sagu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat dikembangkan dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi hutan gundul. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Dampak negatifnya, yang pertama terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, atau antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Dampak positifnya, yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, dapat berinteraksi baik tanpa adanya sekat perbedaan. Beberapa sikap yang hendak kita hindari. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap sesama. Yang ketiga, mementingkan suku bangsa sendiri. Yang keempat, memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri. Informasi penting
arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Yang ketiga, kita bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia.